Ya. Jadi memperbaiki niat-niat kita. Seorang hamba itu dia pasang cinta dan bencinya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat keutamanya ketika seorang saudara itu mencintai saudaranya betul-betul karena Allah, maka dia dijanjikan dengan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Datang dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Anna rajulan", ada seorang laki-laki, zar akhan lahu fi qaryatin ukhra. Nah, dia mengunjungi saudaranya di desa yang lainnya. Maka farsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Allah pun itu mengutus, Allah utus kepadanya ya seorang malaikat untuk memantau jalannya. Jadi Allah utus. Ya. Sebetulnya dia mau apa itu? Maka ketika bertanya, ya malaikat ini dalam wujud manusia ya. Nah, maka malaikat tanya, "Aina turid?" Mau kemana kamu? Ya katanya, "Uridu akhan fi hadhil qaryati." Saya ingin pergi ke mengunjungi saudara saya di desa ini. Ya. Maka ditanya lagi, "Hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha?" Apakah ada kenikmatan? Apakah ada keuntungan yang kau inginkan dari saudaramu tersebut? Nah, jadi ya apa ada sesuatu dari perkara-perkara dunia? Ya mungkin bisnis kah atau apakah atau yang lainnya? Nah, ditanya. Jadi apakah ada kenikmatan yang menguntungkan bagi kamu sehingga datang mengunjungi saudara tersebut? Ya katanya lah, tidak ada. Ghaira an yahbabtuhu billah azza wajal. Tidak ada yang lainnya kecuali saya mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi murni dia mengunjungi saudaranya, menziarahi saudaranya gara-gara cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kata malaikat ini, "Fa inni Rasulullah." Sungguhnya saya ini adalah utusan Allah ilaika kepadamu. Bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu bihi. Bahwa Allah SWT itu telah mencintai kamu sebagaimana ya engkau mencintai saudaramu ya karena dia, karena Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena yang lainnya. Cintai karena satu kampung, cintai karena satu bisnis, ya satu usaha atau karena yang lainnya. Tapi betul-betul dia mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ayat. Jadi semakin saudaranya ini di atas jalan kebenaran, maka dia semakin mencintainya. Ya, semakin mencintainya. Sebaliknya ketika saudaranya ini semakin jauh dari agama Allah, maka dia semakin membencinya. Inilah cinta dan benci yang benar. Jadi dia mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah. Ya bukan yang lainnya. Bukan karena tadi menguntungkan kalau bersama dia. Dia banyak uangnya. Dia kalau bersama dia nyambung cerita dan seterusnya. Bukan karena itu. Tapi betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Dia semakin mencintainya karena semakin taat, semakin di atas ketaatan. Inilah kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hadits qudsi riwayat At-Tirmidzi, Nabi sallallahu itu bersabda ya, qala Allah azza wajal, Allah azza wajalla berfirman, "Al-mutahabbuna fi jalali." Orang-orang yang mereka saling mencintai karena kemuliaanku, kata Allah SWT. Jadi saling mencintai karena kemuliaanku. Maka kata Allah SWT, "Lahum manabiru min nur." Maka bagi mereka itu mimbar dari cahaya. Mimbar-mimbar dari cahaya, yaghbituhum an-nabiyyuna wasyuhada, yang mana para nabi dan para syuhada itu cemburu ya terhadap mereka ini. Ini khusus untuk orang-orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Ya. Hadis yang ma'ruf tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Di antaranya adalah warajulani tahabba fillah,
ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Itu dua orang yang mereka mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tahabbat ijtama alaihi. Keduanya berkumpul karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tafarraqa alaihi, dan keduanya berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, koreksi hati-hati kita, kemana pergaulan kita. Apa kita berkumpul, bertemu dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, perdagangan nanti akan pernah merugi. Itu orang-orang yang betul-betul ya saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi jadwal di pamflet saya lihat jam 4 ya. Jadi makanya kita mulai jam 4. Sesuai dengan yang diinfokan. Nah, tadi saya lihat perhatikan jam 16.00, jadi dimulai jam 16, jam 4. Ya, apapun bagian terlambat. Jadi kita upayakan. Ini sebetulnya hal yang sudah berjalan di tengah-tengah kita, yaitu jam karet. Ya, jam karet. Kadang diinfokan taklim itu molor sampai setengah jam, 1 jam. Nah, padahal bagusnya itu kalau dimulai dari pemateri sendiri. Ya, insya Allah kalau pematerian selalu on time sesuai dengan jadwal, maka jamaah juga akan terbiasa. Akan terbiasa pula, mereka akan mengikut. Oh, ternyata kalau jam sekian informasinya, maka insya Allah jam segitu pula akan dimulai. Mereka akan berusaha datang sebelum dimulai. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri. Ya, kita upayakan ketika dikatakan jam 14, jam 16.00, maka insya Allah kita mulai jam 16.00. Nah, sesuai dengan yang diinformasikan. Nah, ya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke materi kita dari kitab Tanbihat Al-Ahkam Takhtas bil Mu'minat. Nah, jadi ya poin-poin penting terhadap hukum-hukum yang khusus terhadap wanita yang beriman yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala. Ya, beliau saat ini ya mufti Saudi Arabia. Ya, mufti umum dari kerajaan Saudi Arabia. Hafizahullahu taala. Anam. Kita telah lewati 2 pasal ya. Yang pertama itu pasal yang pertama ya seputar hukum umum. Bagaimana kehidupan perempuan di zaman jahiliyah. Dan pasal yang kedua telah kita lewati juga, itu hukum-hukum khusus seputar berhias bagi wanita. Nah, telah kita lewat ya banyak poin. Jadi yang mana yang dibolehkan, yang mana yang terlarang dalam berhiasnya wanita ini. Karena memang mereka dituntut untuk indah. Nah, sama dengan laki-laki dituntut juga untuk berindah di hadapan istrinya. Ya, jangan istri saya dituntut terus untuk tampil wow, sementara suami acak-acakan. Ya, istri juga butuh penampilan yang indah. Dia juga butuh pemandangan, melihat ya kegagahan sang suami. Ya, jadi jangan tampil dengan ala kadarnya terus, tampil dengan tidak mempesona ya pandangan istrinya. Jadi harus sama-sama berupaya tampil yang terbaik di hadapan ya pasangannya. Ya, jadi cuma tadi jangan sampai melakukan perkara yang diharamkan dalam syariat. Ya, karena zaman sekarang banyak banyak model berhias bagi perempuan, nah, ternyata itu melanggar syariat. Ya, melanggar syariat. Maka pentingnya kita mempelajari agama ini. Nah, pentingnya kita belajar. Jangan sampai kita menyangka berbuat kebaikan dapat pahala, tapi justru sebaliknya. Ya, menyangka dapat pahala, tapi ternyata dapat dosa. Ya, gara-gara main perasaan. Jadi agama ini bukan dengan perasaan. Dasarnya bukan dengan akal-akalan, tapi dengan dalil. Dengan dalil.
Nah, kita masuk pasal yang ketiga. Kata Asy-Syaikh Fauzan hafizahullah taala, al-faslu tsalitsu, pasal yang ketiga, ahkamun mukhtassu bil haidi wal istihadati wan nifas. Hukum-hukum khusus seputar haid, istihadah dan nifas. Ini ilmu yang wajib bagi seluruh perempuan. Ilmu tentang haid dan nifas, istihadah. Karena mereka akan mengalaminya. Mereka akan mengalaminya. Begitu pula suami, penting bagi mereka juga mengetahui hukum-hukum tersebut. Karena pada suatu kondisi itu akan berhubungan dengan dirinya. Ada hal-hal yang dia tidak boleh lakukan ketika istrinya lagi haid atau nifas. Nah, maka dia juga butuh belajar, dan kewajiban dia ketika istrinya tidak tahu, dia mengajari istrinya. Tidak mampu ajari, maka cari cara bagaimana sang istri bisa paham masalah hukum-hukum ini. Ya, dia bawa pergi taklim, diajak pergi taklim dan seterusnya. Maka jangan dibiarkan, karena ketika dibiarkan, boleh jadi nanti di akhirat dia akan didebat oleh istrinya. Dia akan didebat oleh istrinya gara-gara tidak memperhatikan masalah agamanya. Nah, baik. Ya, dalam tafsir As-Sam'ani disebutkan bahwa ya, innal mar'ata la tukhasimu zawjaha. Sungguh seorang istri nantinya pada hari kiamat akan mendebat suaminya. Nah, yaumul qiyamah indallah insyaallah taala. Bataku dia berkata, kana la yu'addibuni. Dulu suami saya itu tidak mengajari saya. Jadi suami saya dulu tidak mengajari saya. Wala tidak mengajarkan adab. Wala yu'allimuni syai'an. Kana. Nah, dan tidak mengajarkan kepada saya sedikit pun. Nah, karena yati ini bi khubasis suki. Dia cuma datang dengan membawa roti dari pasar. Artinya dia cuma perhatikan saja masalah nafkah batin, nafkah ya lahirnya saja. Masalah makanannya luar biasa, terpenuhi semuanya. Tapi masalah agamanya, masalah ilmu syar'inya, tidak peduli dan urusan dengan hal tersebut. Maka sang istri akan mendebat suaminya pada hari kiamat nantinya. Nah, maka ya wajib bagi suami mengajar istrinya ataukah membuat dia paham hal tersebut. Belikan buku-buku, antar pergi talim, tanyakan hal yang dia masih suka dalam urusan agama dan seterusnya. Ini merupakan kewajiban bagi ya, sang suami juga. Jadi makanya ya nikah itu jangan pikir enaknya saja, tapi pikir juga tanggung jawabnya. Ya, tanggung jawabnya. Baik. Yang pertama, masalah al-haid wa ahkamuhu. Ya, hukum haid dan haid dan hukum-hukumnya. Disebutkan bahwa Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau dulu itu mempelajari masalah haid, nifas dan lainnya itu sekitar 7 tahun. 7 tahun ya, luar biasa Imam Ahmad. Beliau pelajari, beliau gali, beliau dalami seputar haid ini. Ya, adapun kita sudah jarang, tapi merasa sudah paham semuanya, masih santai-santai. Padahal kita ya, padahal sudah mengalami setiap bulan, tapi masih santai-santai juga ilmu tentang haid ini. Maka butuh keseriusan, butuh kesungguhan, butuh pengorbanan agar bisa menguasai ilmu ini sedikit demi sedikit. Ya, terlebih hal-hal yang kadang dia keluar dari keumuman. Ada perempuan ya lain-lain siklus haidnya, lain-lain yang keluar dari yang keluar dari darah tersebut. Sehingga kadang dia bingung apakah ini haid atau bukan, apa hukumnya dan seterusnya. Ya, jadi penting kita mempelajari hal tersebut semuanya. Kata beliau al-haid fil lughati huwa as-sailan. Secara bahasa haid adalah as-sailan, itu sesuatu yang mengalir. Sesuatu yang mengalir. Adapun secara syar'i itu damun yakhruju min qa'ri rahimil mar'ati fi awqatin ma'lumatin. Itu darah yang keluar dari dasar rahim seorang wanita. Jadi sumbernya dari dasar rahimnya. Fi awqatin ma'lumah, pada waktu-waktu yang tertentu. Nah, waktunya dimaklumi.
min ghairi maradin, bukan karena sakit. Bukan karena sakit. Wala isobatin, bukan pernah karena ya kecelakaan, ada musibah. Ya, jadi ya memang teratur waktunya, waktu tertentu dia keluar. Nah, dan ini kata Syekh, innama huwa syai'un jabalahu Allahu alaihi banati Adam. Dia sesuatu yang Allah sudah ciptakan. Allah fitrahkan, Allah ciptakan bagi para perempuan anak cucu Adam. Khalaqahullahu fir rahimi. Allah ciptakan hal tersebut dalam rahim. Litaghdiyatil waladi fir rahimi waqtal hamli. Agar ya menjadi asupan bagi anak dalam rahim ketika hamil. Nah, summa yatahawwalu labanan ba'da wiladati. Lalu akan menjadi air susu setelah kelahiran. Jadi darah haid, dia memang bersumber dari rahim. Dia akan terproses terus sehingga ketika waktunya keluar, ketika sudah penuh, dia akan keluar dengan sendirinya. Nah, maka kata Syekh, fa idza lam takunil mar'atu hamilan wala murdian, jika seorang wanita dia tidak hamil, tidak pula menyusui, maka baqiya hadzal damu, hadar ini akan tetap tinggal, la masrifa lahu, tidak ada tempat baginya, sehingga fa yakhruju fi awqatin ma'lumah. Akhirnya darah ini keluar di waktu-waktu yang tertentu. Tu'rafu bil adati aw daurati asy-syahriyati. Dia dikenal dengan kebiasaan ataukah ya siklus bulanan. Maka ketika dia hamil nantinya, maka haid ini akan terhenti. Ya, haidnya akan terhenti dan menjadi sumber asupan bagi janin ketika hamil, dan nantinya ketika sudah melahirkan, darah yang tadi ini darah haid, dia terproses menjadi ASI. Ya, menjadi ASI. Allahu Akbar. Nah, perhatikan ya bagaimana sempurnanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadinya rutin keluar setiap bulan, tapi ketika dia hamil, dia terhenti. Dia terhenti ketika hamil, lalu menjadi asupan dalam janinnya di dalam rahim, dan menjadi nanti air susu ketika dia sudah melahirkan. Ya Allah Akbar, Allah Akbar. Nah sekarang usia berapa biasanya perempuan itu haid? Ya, kata beliau, ghaliban, kebanyakannya aqallu sinnin, usia paling minimal tahidu fil mar'atu, wanita itu haid itu tis'usinina ila khamsina sanatan. Jadi rata-rata itu sekitar usia 7 sampai 50 tahun. Apa 9 sampai 50 tahun. Kelas berapa itu? Kelas 4 ya SD. Ya, sekitar itulah 4 atau kelas 5 SD. Mulai ada yang kelas 6, ada yang kelas SMP baru mulai. Ya, jadi berbeda-beda. Ini cuma umumnya, bukan kepastian. Jadi umumnya seperti itu. Sekitar 9 sampai 50 tahun. Nah, kalau 50 tahun, ketika dia tidak ada lagi haidnya, maka perempuan itu mengalami namanya fase menopause. Dia tidak haid lagi, makanya tidak bisa lagi melahirkan. Tidak bisa melahirkan, kecuali ya dia mendapatkan keistimewaan seperti istrinya Nabi Ibrahim. Nah, boleh sudah menopause. Nah, tapi Nabi Ibrahim juga sudah tua. Tapi ya dapat kabar gembira oleh malaikat akan ada anak-anaknya. Padahal ya Nabi Ibrahim sudah tua, istrinya juga sudah masuk masa menopause, tapi hamil juga. Nah, karena Allah menghendaki hamil. Jadi apalagi yang memang belum menopause, sangat memungkinkan sekali hamil. Nah, jadi kalau ada orang sudah menikah, ya kok belum hamil juga, itu jangan salahkan siapapun. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian bagi hamba tersebut. Nah, bukan kehendaknya, maka tidak boleh
mencelanya sama sekali, karena semua orang pasti ingin mendapatkan anak. Nah, tapi Allah takdirkan demikian. Mungkin pasti ada yang lebih baik dari hal tersebut. Nah, jadi ketika ada sesuatu yang kurang disenangi, jangan pernah berprasangka jelek kepada Allah SWT. Selalu ingat firman Allah SWT, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu pada itu baik bagi kalian. Nah, makanya selalu berprasangka baik. Jadi ini tadi. Jadi perempuan ada masa menopause-nya. Ada masa menopause-nya, tidak lagi haid, sehingga tidak bisa lagi melahirkan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, beda laki-laki. Laki-laki tidak berhenti dia memproduksi sperma. Nah, dalam ilmu biologi kan seperti itu ya. Jadi ada namanya hormon testosteron yang terus sudah betul istilahnya ya. Jadi ada hormon laki-laki itu, dia terus memproduksi cairan tersebut, sehingga dia tidak ada KO-nya. Selalu selalu menikah. Biar sudah tua, sudah kakek, biasa masih mau lagi menikah. Nah, karena memang ada demikian tabiatnya. Allah ciptakan demikian. Beda perempuan. Nah, ketika sudah masa menopause, sudah berkurang, bahkan mungkin tidak lagi selera ke yang demikian. Adapun laki-laki, tidak ada habisnya, mau terus. Ya, jadi dimaklumi saja para ibu-ibu, laki-laki demikian memang. Baik. Qala ta'ala, Allah berfirman, wallahi ya'isna minal mahidi min nisaikum in irtabatum fa iddatuna salatu asyhuri wallahi lam yahidna. Dan wanita-wanita yang mereka sudah menopause. Ya, wanita yang sudah menopause, masa tidak bisa haid lagi. Maka jika kalian ragu, iddah mereka itu adalah 3 bulan. 3 bulan. Jadi ketika seorang wanita diceraikan, ditalak, dia sudah masa menopause, tidak haid lagi, maka iddahnya adalah itu 3 bulan. Dia menunggu 3 bulan, baru habis iddahnya, maka berpisahlah dengan seterusnya. Sudah menjanda ya, setelah 3 bulan. Sudah menjanda setelah 3 bulan. Maka kalau mau menikah lagi, ya harus setelah 3 bulan. Begitu pula wallahi lam yahidna. Begitu pula perempuan yang belum haid, itu juga demikian. Jadi kalau ada anak gadis dinikahi dan dia belum haid sama sekali, tiba-tiba diceraikan, maka sama iddahnya 3 bulan. Ini kalau belum dukhul, kalau sudah dukhul ya, kalau sudah dukhul. Jadi kalau ada wanita menikah, sudah dukhul, sudah terjadi yang terjadi ya. Nah, maka ketika diceraikan dia belum haid, itu sama iddahnya tadi yang menopause 3 bulan. Nah, tapi kalau ada gadis dia belum dukhul, belum pernah digauli sama suaminya, cerai. Istilahnya orangnya janda kembang ya. Belum pernah dijimain, diceraikan. Maka ini hukumnya tidak ada iddahnya. Tidak ada masa iddahnya. Belum pernah dukhul. Ini harus pahamnya masa-masa iddah ini. Jadi haid ini diantara hal penentuan iddah, itu masa haid. Ya tadi saya datangkan ayat bahwa wanita yang menopause dan juga yang belum haid sama sekali itu iddahnya 3 bulan. 3 bulan ketika ditalak. Kemudian poin yang kedua, hukum seputar haid. Sekalian ya masa iddah ini. Jadi tadi karena sepatu ada yang darurat butuh sudah ilmunya, sudah diceraikan, ya ada yang menunggu ini, sudah mau nikah juga lah, mau nikah lagi. Kalau laki-laki kan tidak ada masalah, tidak ada iddahnya laki-laki. Bahkan ya boleh meskipun ada istrinya boleh lagi menikah. Tapi kalau perempuan, ketika dicerai dia ada masa penantian, namanya masa iddah. Jadi tadi kalau menopause atau belum haid, maka iddahnya 3 bulan. Kalau dia sudah haid,
dia masih dicerai di masa haid, maka itu iddahnya 3 quru, itu 3 kali haid. 3 kali haid. Terus wanita yang hamil. Wanita yang hamil itu iddahnya sampai melahirkan. Sampai melahirkan. Jadi misalnya hari ini diceraikan. Hari ini diceraikan. Besok melahirkan. Ataukah nanti malam melahirkan. Maka selesai iddahnya. Boleh si fulan datang melamar. Kalau mau misalnya. Ataukah si fulan tadi yang diceraikan, boleh menikah lagi. Kenapa? Karena sudah selesai iddahnya. Dengan melahirkan. Yang dikata misalnya tadi diceraikan siang ini, terus nanti malam melahirkan, berarti sudah selesai iddahnya. Boleh langsung menikah lagi. Ya, Masya Allah. Jarang terjadi ya. Terus wanita yang diceraikan, wanita yang meninggal suaminya, iddahnya dimaklum ya, 4 bulan 10 hari. Ya, 4 bulan 10 hari. Siapa yang menikahi yang seperti ini, maka tidak boleh terang-terangan. Jadi wanita yang diceraikan atau wanita yang meninggal suaminya, janda itu tidak boleh dilamar terang-terangan. Ya. Boleh dengan cara kiasan. Woi, wanita seperti kamu itu tidak ada laki-laki yang tidak suka. Ya, padahal kode-kode. Ya, tunggu selesai iddahnya langsung datang melamar. Nah, tapi kalau di masa iddah, itu haram terang-terangan melamarnya. Dan juga haram menikah di masa iddah. Ya, haram menikah di masa iddah itu dia masih status sebagai istri ya. Nah, kecuali tentunya ya yang meninggal ya bukan lagi istri. Nah, ahkamul haid. Yang pertama, yuhramu ala fi halil haidi wat'uhu fil farji. Ini ilmu juga bagi para laki-laki yang sudah menikah atau yang akan menikah. Itu bahwa diharamkan ketika istri lagi haid itu menjimainya di kemaluan. Jadi tidak boleh gol. Nah, tidak boleh gol. Ya pun kalau ke sana memang harus dibahas. Ya, ilmu penting ini. Yang sampai terjadi ya kan bahaya, dosa besar. Ya, dosa besar ketika menjimai istri di masa haid. Nah, di masa haid dan nifas. Ya, liqaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Maka kul huwa adzan. Katakan itu merupakan adzan, kotoran, gangguan. Maka fa'tazilun nisa fil mahid. Jauhilah perempuan dalam tempat haidnya. Wala taqrabuhunna, jangan dekati mereka hatta yathurna, sampai mereka suci. Jadi jangan dekati mereka sampai mereka suci. Maka fa idza tatahharna, jika mereka sudah suci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Maka datangilah mereka dari apa? Dari apa yang Allah perintahkan kepada kalian. Silakan datangi. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Nah, jadi di sini ada hukum bahwa diperintahkan untuk iktizal, menjauhi perempuan di tempat haidnya. Ya, diriwayatkan dari Anas bin Malik, beliau sebutkan bahwasanya ya orang-orang Yahudi dulu itu, orang Yahudi ketika istri-istri mereka itu haid, ya haid dan nifas tentunya, maka mereka tidak boleh makan bersamanya. Parah ya, sadis. Tidak boleh makan sama perempuan haid. Tidak boleh, jadi tidak boleh pergi warung-warung dulu. Tidak boleh lagi haid kamu. Nah, contoh misalnya. Nah, jadi tidak boleh makan bersamanya. Begitu pula tidak boleh menjimainya. Di rumah-rumah. Bahkan tidak boleh makan bersamanya ya. Nah, dulu orang Yahudi seperti itu. Maka sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang hal tersebut. Maka itulah sebab turunnya ayat yang kita bacakan tadi. Ya,
Surah Al-Baqarah ayat 222. Jadi maka Islam itu diberikan kelonggaran bahwa ketika perempuan haid dia tidak boleh terjadi gol. Itu saja. Ya. Tetap boleh didekati. Ya, bahkan dalam riwayat Muslim ya, dari Anas bin Malik disebutkan bahwa ya Nabi SAW bersabda, "Isna'u kulla syai'in illa nikah." Silakan kerjakan segala sesuatu. Ya. Jadi pesan kepada para bapak-bapak, silakan kerjakan segala sesuatu semuanya kecuali an-nikah, kecuali jima. Nah, ini larangannya. Jadi adapun yang lainnya dari menciumi, mencumbu ataupun yang pokoknya selain dari gol itu dibolehkan. Ya, itu dibolehkan ketika istri lagi haid atau nifas. Silakan. Maka kata Syekh, wa yastamiru hadat tahrim, dibolehkan terus menerus pengharaman ini ila ayyang qati anha, sampai terputus dari perempuan ini, dari sang istri, khuruj damil haid, keluarnya darah haid, wa tattasilu minhu, dan dia mandi dari haid tersebut. Nah, jadi ya 2 poinnya. Jadi tadi ya boleh, nah, jadi yang diharamkan menjimainya ketika haid dan nifas. Diharamkan menjimainya. Keharaman ini itu berlangsung terus ya sampai selesai haidnya, dan juga ingat yang kedua, sampai dia mandi junub. Sampai mandi junub. Jadi jangan langsung buru-buru. Siapa tahu dapat info sudah berhenti haidku, langsung tidak sabaran. Ya, sabar dulu. Ya. Jadi suruh mandi dulu. Ya, bahkan dalam salah seorang ulama Hanabila, Musa bin Ahmad Al-Hajjawi, beliau menyebutkan bahwa ya walahu ijbaruha, boleh bagi sang suami memaksa si istri untuk pergi mandi junub. Jadi misalnya si istri selesai haidnya tapi santai-santai terus, tidak pergi mandi-mandi, sementara suami ini sudah berhari-hari menunggu ini, dia belum pergi mandi sampai kiring. Ya, maka boleh sang suami memaksa dia, paksa dia pergi mandi. Ini sudah tidak sabaran ini. Ya, jadi boleh bagi dia memaksa sang istri untuk pergi mandi, Ini kata Imam Musa bin Ahmad Al-Hajjawi ya rahimahullahu taala. Nah, juga ibu-ibu ya mengerti juga. Demikianlah laki-laki. Kalau sudah terlanjur strong, ya itu repot kalau tidak ada ya penyaluran. Jadi mengerti saja kondisi suami. Jadi ketika dia tidak sabaran ya dimaklumi saja. Demikianlah laki-laki. Nah, jadi nanti setelah dia mandi, baru boleh terjadi gol. Selama tidak mandi, meskipun selesai haidnya, tidak boleh gol. Sama sekali tidak boleh. Kalau nekat juga maka dia berdosa, bahkan dikatakan ya dia diwajibkan bersedekah dengan setengah atau 1 dirham, 1 dinar. Ya, setengah atau 1 dinar. 1 dinar berapa itu? Ya, banyak ya. Sekarang 1 gram saja berapa mas sekarang? 2,5 ya. Sudah 2,5 1 gram. Tayyib. Apalagi kalau 1 dinar ya 3 koma atau berapa lagi itu? Astagfirullah. Nah ini jadi setengah atau 1 dinar disuruh bayar dendanya kalau menjimai ketika dia lagi haid atau nifas. Jadi ya bersabar sabar. Nah, tunggu sampai mandi baru boleh gol. Nah, liqoulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuhunna hatta yathurna. Ya, janganlah kalian mendekati mereka istri-istri kalian sampai mereka suci. Maka fa ita tatahharna, jika mereka sudah suci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah mereka dari apa yang Allah perintahkan untuk kalian. Nah, berarti di sini ada juga hukum. Ada hukum bahwa ada ketentuan yang terlarang.
yaitu haramnya mendatangi dari dubur, ya, dari dubur. Nah, tayyib. Ini pikir rumah tangga ya, jadi wajib juga diketahui karena jangan sampai terjadi. Jadi diharamkan menjima di dubur, haram. Tayyib. Qala Syekh wa yubahu li zaujil haidi, dibolehkan bagi suami wanita yang haid minha, boleh bagi dia ya mencumbu istrinya, dunal jima, tanpa jima, fil farji. Ini jadi selain jima, selain gol, dibolehkan semuanya, terserah mau apa. Nah, terserah mau apa, mau apapun dibolehkan, yang penting tidak gol. Nah, liqouli sallallahu isna'u kulla syai' illa nikah, rawahu Muslim. Berdasarkan sabda Nabi sallam, silakan kerjakan semuanya kecuali nikah, itu kecuali al-wata, kecuali jima. Ini hukum yang pertama pada wanita haid. Jadi haramkan menjimainya. Poin kedua, tatrukul haidu, wanita haid meninggalkan as-sauma was-salata, puasa dan salat, fi muddati haidiha, di masa haidnya. Ini poin kedua. Jadi diharamkan baginya berpuasa dan salat selama haid. Andai kata dia kerjakan, maka tidak sah dan dia berdosa. Ya, dia tidak sah dan dia berdosa. Jadi ada perempuan ya di zaman Nabi SAW itu datang kepada Aisyah. Ya, dari menanyakan tentang ya kenapa perempuan itu diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak mengqadha salatnya. Maka Nabi bertanya kepadanya, Aisyah bertanya kepadanya, anta haruri, apa kamu ini dari kalangan wanita Khawarij? Ya, kenapa Aisyah sebutkan wanita Khawarij? Karena wanita Khawarij itu saking semangatnya mereka di masa itu, mereka ketika haid tetap berpuasa, tetap sholat. Saking semangatnya, padahal ya haram puasa, sholat ketika haid dan nifas. Ini sudah dilarang. Yang namanya larangan itu diharamkan dikerjakan. Nah, berarti kalau dikerjakan tidak dapat pahala, justru mendapatkan dosa. Dan saya pernah mendapati ada wanita seperti itu sekarang. Bukan Khawarij, tapi dia main perasaan. Ketika sholat, ketika haid, dia tetap sholat. Kenapa? Semangat beribadah. Ya orang awam, tidak rajin. Semangat beribadah. Dan dia merasa sayang sekali. Masa tidak sholat kah? Masa waktu berlalu Senin Kamis tidak puasa? Jadi akhirnya dia tetap sholat dan puasa padahal dia lagi haid. Wallahu musta'an. Alhamdulillah sudah sadar bahwa itu tidak boleh. Jadi bukan dapat pahala, justru mendapatkan dosa. Mendapatkan dosa ketika dia sholat dan puasa ketika haid atau nifas. Nah, jadi kata Syekh, ya, dia meninggalkan dua hal tersebut, wa yahrumu alaiha fi'luha. Diharamkan mengerjakan keduanya. Wala yasihhani minha, dan juga tidak sah dari keduanya. Liqaulihi sallallahu, berdasarkan sabda sallallahu, alaysa idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum. Bukankah ketika wanita itu haid dia tidak salat dan tidak pula berpuasa? Riwayat Bukhari Muslim. Maka fa idza tahurat al haidu, jika seorang wanita haid itu sudah suci, fa innaha taqdi as-sauma wa la taqdi as-salata. Maka dia mengganti puasa, tapi tidak mengganti salat. Ini liqaulihi Aisyah radhiyallahu anha, kunna nahidu ala ahdi Rasulullah sallallahu. Dulu kami haid di masa Nabi sallallahu, maka fakunna nu'mar bi qadhi shaumi. Kami diperintahkan untuk mengganti puasa, wala nu'maru bi qadhi sholati, tapi tidak diperintah untuk mengganti salat. Ini.
Maka kata Syekh Fauzan hafizahullah, war farqu wallahu alam, ya bedanya kenapa puasa itu diganti, salat tidak. Anna sholata tatakarraru. Salat itu dia berulang-ulang. Berulang. Maka falam yajib qada'uha lil haraj. Maka tidak wajib diganti karena berat. Berat. Jadi kalau dia haid misalnya 7 hari, mau ganti 7 kali 5, 35 sholat. Sehari 17 rakaat. Ya, 17 kali 5 berapa itu? 85. Iya ya. 17 kali 5. Ya, 85 rakaat. Dia harus ganti. Jadi berat bagi perempuan. Ya, berat bagi perempuan. Nah, untuk menggantinya, maka tidak disyariatkan mengqadha salat. Adapun adapun puasa ya tidak demikian. Puasa mudah insyaallah taala. Bisa ganti kalau misalnya dia kan tinggalkan kalanya 7 hari, berarti ya bisa ganti 7 hari. Meskipun tidak langsung 7 hari berturut-turut. Kapan dia mau, dia ganti lagi. Meskipun disarankan segera mengganti puasa. Nah, selesai poin yang kedua. Sekarang ya poin yang ketiga. Yuhramu alal haidi, diharamkan bagi wanita haid masul mushabi, menyentuh mushaf min ghairi hailin, tanpa pembatas. Tanpa pembatas. Ini pendapat beliau ya. Dan juga pendapat ulama yang lainnya. Jadi kata beliau diharamkan wanita haid menyentuh mushaf tanpa pembatas. Berarti kalau pakai pembatas itu tidak ada masalah. Ijma ulama tidak ada masalah ketika pakai pembatas. Dia pakai kaos tangan, tidak ada masalah. Pakai kain, tidak ada masalah. Pakai jilbabnya, tidak ada masalah. Yang diperselisihkan adalah ketika dia sentuh langsung mushaf. Ya, saya terangkan dulu bahwa yang namanya mushaf itu yang dia murni Al-Quran, bukan tafsir. Jadi kalau tafsirnya atau ada catatan-catatan yang lainnya, itu tidak dianggap sebagai mushaf. Jadi mushaf ini murni Al-Quran. Jadi kalau ada tafsirnya, itu tidak dianggap sebagai mushaf. Nah, itu ya. Nah, sekarang apa landasan beliau mengatakan haram menyentuhnya ketika haid? Ini juga masuk pada lelaki yang junub ya. Ya, seperti habis junub, lagi mimpi enak, atau habis berhubungan, ada mushaf, dia sentuh. Nah, ini juga hukumnya. Jadi sumber dalilnya juga sama. Bagi yang mengharamkan dan yang membolehkan, dalilnya sama. Apa itu? Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun. Ya. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang al-mutahharun, yang disucikan. Ya, surah Al-Waqiah ayat 79. Jadi tidak ada yang menyentuh Al-Quran tersebut kecuali al-mutahharun. Nah, begitu pula, saya selesaikan dulu. Walima fi al-kitab, dan juga berdasarkan dalam Alkitab, allati katabahu Rasulullah sallallahu li Amrin ibni Hazmin. Jadi Rasulullah menulis surat kepada Amr bin Hazim bin Hazm. Itu kata beliau isinya wala yamassul mushaba illa tahirun. Riwayat An-Nasai dan selainnya. Tidak ada yang menyentuh mushaf kecuali yang tahir. Kecuali yang suci. Nah, kecuali yang suci. Nah, kecuali yang suci. Ini dua hal yang dijadikan dalil bagi siapa yang mengharamkan hal tersebut. Wanita haid, nifas, dan juga yang junub. Yang junub juga ya. Nah, karena dianggap tidak suci. Maka jelaskan oleh para ulama yang mengatakan tidak masalah, tidak sampai haram, dengan alasan yang pertama bahwa kata tohir di sini, tohir suci,
itu mengandung berbagai kemungkinan. Tauhid di sini artinya orang yang bersih dari najis. Nah, berarti kalau orang bersih dari najis, dia orangnya dikatakan orang yang suci. Dia tidak najis. Nah, dia tidak ada najis padanya. Berarti dikatakan suci. Tangan saya ya habis pakai sabun, berusaha pakai sabun, berarti tangan saya suci. Berarti ya saya tohir, saya suci. Yang kedua maknanya, kata tohir adalah itu orang yang suci dari hadas kecil. Ya, suci dari hadas kecil. Jadi saya tadi sholat, sampai sekarang wudhu saya tidak batal. Nah, berarti saya termasuk tohir, suci. Nah, mana ketiga? Tohir di sini adalah itu orang yang suci dari hadas besar. Nah, maka ketika tadi saya habis sholat, nah, terus saya kentut, berarti batal wudhu saya. Tapi saya tidak junub, berarti saya termasuk tohir. Nah, termasuk masih orang yang suci, karena saya tidak kena hadas besar. Nah, mana yang keempat kata tohir adalah itu seorang muslim itu adalah orang yang suci. Innal mu'min la yanjus. Kata Nabi kepada Abu Hurairah, sungguh seorang mukmin itu tidaklah najis. Tidak najis. Nah, berarti selama dia muslim, berarti dia tohir. Nah, dia suci. Nah, berarti tidak masuk dalam larangan. Ini sisi yang pertama. Nah, sisi yang kedua, dari ayat yang tadi kita bacakan, la yamassul al-mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya kecuali al-mutahharun. Maka di sini kata yamassuhu, hu di situ itu adalah Al-Quran di Lauh Mahfuz, bukan mushaf yang ada pada kita. Karena di situ dikatakan illal mutahharun, kecuali siapa yang al-mutahharun, yang disucikan. Siapa yang disucikan? Itu para malaikat. Para malaikat. Nah, jadi al-mutahharun adalah tafsirnya adalah para malaikat. Ini penafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi al-mutahharun adalah para malaikat, bukan manusia. Nah, berarti tidak ada yang menyentuhnya, yaitu Al-Quran dalam Lauh Mahfuz, kecuali al-mutahharun, kecuali para malaikat. Ya, para malaikat. Maka dengan ini, ya, ulama yang mengatakan tidak haram itu punya sisi hujah yang kuat juga. Mohon tidak ada masalah menyentuh mushaf bagi wanita haid, nifas, dan orang yang junub. Nah, tapi ala kulli hal, lebih hati-hatinya itu kalau bisa pakai pelapis perantara. Lebih hati-hatinya. Kita tidak katakan haram. Kita tidak katakan haram, tapi ya makruh. Karena ada dalil pemalingnya. Nah, jadi untuk lebih hati-hatinya, lebih selamat, ya dia jangan sentuh langsung. Ketika haid, ketika junub, maka dia pakai pelapis. Jangan sentuh langsung. Lebih selamat insyaallah kalau dari perselisihan para ulama. Nah, ya bahkan Syekh Fauzan itu menukil dari pendapat Ibnu Taimiyah. Ya kata beliau, qala Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, madhabul a'immatil arba'ah, madhab imam yang empat itu annahu la yamassul mushafa illa tahir. Tidak ada yang menyentuh mushaf itu kecuali orang yang suci. Orang yang suci. Nah, cuma tadi kata tahir itu empat penafsiran kan. Nah, ini tadi kesimpulannya. Jadi lebih hati-hatinya itu jangan sentuh langsung. Lebih hati-hatinya. Tapi kita tidak katakan dia haram. Nah, karena ada dalil yang lainnya yang sisi pendalilan yang mengatakan tidak haram. Baik. Qala amma qiraatul haidil Qur'an. Adapun membacanya seorang wanita haid dari Al-Qur'an min ghairi massil mushaf, tanpa menyentuh mushaf, maka fahiya mahallul khilafin. Ini juga di tempat perbedaan pendapat di antara para ulama. Maka kata beliau wal ahwatu, lebih hati-hatinya annaha la taqra'u al-Qur'ana. Seorang wanita haid atau nifas atau yang junub jangan membaca Al-Qur'an illa inda darurati, kecuali darurat. Kama idza khasyiyat nisyana, seperti ketika dia khawatir lupa hafalannya. Nah, wallahu alam. Dan ini ya pendapat beliau ya yang beliau sampaikan. Jadi datang dalam ya Anas mengatakan ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani. Nabi SAW itu
beliau senantiasa membaca berzikir kepada Allah pada seluruh kondisinya. Pada seluruh kondisinya. Berarti ya ketika beliau hadas kecil mungkin juga, hadas besar mungkin juga. Karena kata Anas ya, ala kulli hayani, pada seluruh kondisinya. Maka ya tidak ada dalil nas tegas mengatakan haramnya membaca Al-Quran bagi yang haid ataupun junub. Nah, ya karena hadis-hadis yang larangan tentang baca Quran bagi wanita haid dan nifas itu lemah ya. Dan tadi ya kita sebutkan ya Nabi SAW itu beliau mengingat Allah, berzikir Allah pada seluruh kondisinya. Dan juga nanti akan datang juga bahwa ya wanita haid itu dilarang tawaf. Dan ketika itu Aisyah diberikan pesan oleh Nabi SAW, istau, bahwa kerjakanlah. Nah, Nabi perintahkan kepada Aisyah, ya ib'ali ma yaqalul haju illa ghairu Allah tatufi bil bait hatta tathuri. Jadi kata Nabi SAW kepada Aisyah, riwayat Bukhari Muslim, kerjakan semua yang dikerjakan oleh orang yang haji. Kerjakan semua yang dikerjakan oleh orang yang haji. Orang haji itu bagaimana? Ya tentu banyak sekali kegiatannya orang haji. Zikirnya, baca Qur'annya, berdoanya, berbagai ibadah mereka lakukan, termasuk baca Quran, termasuk baca Al-Quran. Sementara Nabi SAW hanya berpesan kepada Aisyah, kerjakan semua yang dilakukan oleh orang yang haji, kecuali jangan tawaf. Ini hanya ini saja yang dilarang, satu saja yang dilarang, jangan tawaf. Jangan tawaf. Nah, berarti baca Quran boleh, zikir boleh, dan seterusnya dari amalan-amalan orang haji. Maka ini insya Allah yang lebih kuatnya bahwa tidak ada masalah ketika ya wanita haid atau junub itu mereka baca Quran. Tapi lebih afdolnya dia berwudu untuk meringankan ya hadasnya. Dia berwudu untuk meringankan hadasnya. Nah, selesai 3 masalah. Yang keempat, yuhramu alal haidi, diharamkan bagi wanita haid at-tawafu bil bait. Tawaf di Ka'bah. Ya, mungkin kalau sekarang ya santai-santai saja. Tapi nanti kalau mau pergi umroh, baru pusing. Wah, jangan sampai nanti pas orang sudah ihram nantinya, wah saya kena haid. Bagaimana ini? Nanti ketinggalan jamaah, tidak bisa tawaf, tidak bisa selesai tahallul gara-gara terhalang haid. Ini. Baik. Jadi ya diharamkan bagi wanita haid tawaf di Ka'bah. Kalau ini ya sepakat para ulama ya tentang hal tersebut. Hadisnya Bukhari Muslim. Itu liqouli sallallahu berdasarkan sabda Rasulullah kepada Aisyah ketika beliau haid, ya tadi kita bacakan, ib'ali ma yub'alul haju ghaira alla tatubi bil bait hatta tathuri. Kata Nabi ya, kerjakan semua apa yang dilakukan oleh orang haji kecuali jangan kamu tawaf di Ka'bah. Jangan tawaf di Ka'bah sampai kamu suci. Sampai kamu suci. Nah, jadi umum, tidak boleh sama sekali kerjakan semuanya selain tawaf di Ka'bah. Nah, dan ini ada pengecualian ya ketika orangnya darurat. Orang yang jauh, jamaah Indonesia misalnya, harus tawaf ifadah. Nah, dia akan kena haid, harus tawaf ifadah kan? Nah, maka Syekh Utsaimin rahimahullah taala Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau membolehkan karena darurat bagi wanita yang tidak bisa lagi sulit kembali untuk tawaf. Adapun bagi yang memungkinkan kembali, misalnya di Madinah tinggalnya, lalu dia kena haid di situ, rombongan pulang, maka dia tetap tidak boleh tawaf. Nanti dia datang lagi setelah suci. Tapi bagi Indonesia misalnya, negara kita kan susah sekali kembali ke sana. Makanya dalam keadaan darurat itu dibolehkan. Ya, kaidah umum ad-darurat tubihul mahdzurat. Perkara-perkara yang sifatnya darurat itu membolehkan yang diharamkan. Darurat. Nah, ini hadas besar ya, hadas besar. Adapun hadas kecil itu berbeda pendapat ulama tentang boleh tidaknya tawaf.
Dan Syekh Utsaimin rahimahullah dalam Syarh Mumti menjelaskan panjang lebar tentang dalil orang yang mengatakan tidak boleh tidak sahnya tawaf ketika tidak di atas toharoh. Jadi ini bedakannya tadi hadas besar sepakat, hadas besar tidak boleh tawaf. Nah, yang dipresisikan hadas kecil. Nah, kita sekarang habis wudu, tiba-tiba 6,5 putaran atau bahkan 7/8 putaran, sedikit mami, tiba-tiba tiba-tiba kentut. Apa harus dilakukan? Apakah batal semua tadi 7/8 itu? Ataukah batal tinggal disambung atau bagaimana? Ini masalahnya. Jadi Syekh Utsaimin beliau jelaskan panjang lebar di Syarh Mumti itu, dan beliau menegaskan bahwa tidak ada dalil khusus yang melarang tentang terlarangnya tawaf. Tidak ada dalil khusus yang mengharuskan harus dalam keadaan suci ketika tawaf. Nah, mereka berdalil dengan ucapan Ibnu Abbas atau yang lainnya itu, astagfirullah, yang mengatakan bahwasanya at-tawaf kas-shalah. Tawaf itu seperti sholat, kecuali dibolehkan padanya pembicaraan. Jadi tawaf itu seperti sholat, kecuali dibolehkan pada tawaf itu berbicara. Itu saja pendalilan mereka mengatakan harus suci. Jadi tawaf seperti sholat. Sekarang apakah maksudnya tawaf seperti sholat ini? Apakah juga harus suci? Akan ada nas tegas tersebut. Jadi tidak ada nas tegas tentang hal tersebut bahwa dia arahnya kepada harus suci. Karena kalau dikatakan tawaf seperti sholat, itu banyak sekali boleh datangkan banyak sekali poin-poin yang tawaf itu tidak sama dengan sholat. Banyak sekali poin-poinnya. Maka mereka boleh arahkan bahwasanya tawaf seperti sholat itu dia pengganti dari sholat. Ketika sudah tawaf tidak perlu lagi sholat tahiyatul masjid. Itu menggantikan dari sholat tahiyatul masjid. Dengan tawafnya tersebut mencukupinya. Boleh langsung duduk setelahnya. Itu tafsir beliau ke sana. Itu pun kalau dalilnya kuat. Nah, ternyata ini hadis tersebut itu terhenti tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah itu boleh berpendapat bahwa bukanlah syarat suci ketika tawaf. Nah, makanya ketika tadi sudah 6, sisa 1 meter, tiba-tiba kentut. Tidak ada masalah, tinggal lanjutkan saja, selesai 7 putaran. Tapi sekarang bagi yang mengatakan wajib suci, nah, kan tentu masalah bagi dia kan, wajib suci. Ya, diulangi katanya. Jadi sudah sisa 1 meter, tiba-tiba nah, apakah harus diulangi dari nol lagi? Nah, maka boleh katakan tidak diulangi dari awal. Tapi cukup dilanjutkan saja tadi. Itu pun kalau memudahkan baginya pergi berwudu, kalau mudah baginya. Nah, tapi kalau kondisi sekarang kan dimaklumi, apalagi kalau Ramadan, jangankan jalan pun susah. Depan, belakang, kiri, kanan banyak sekali orang berdesak-desakan. Maka ini masyaqqah, berat. Nah, maka ini tadi. Jadi ketika dia mampu untuk berwudu, dia berwudu. Tapi kalau tidak, maka darurat. Ini bagi siapa yang mengatakan wajib suci ketika tawaf. Ini tadi perhatikan ini hadas kecil. Adapun hadas besar, junub itu sepakat. Tidak boleh tawaf. Haid, nifas, junub tidak boleh tawaf. Nah, yang diposisikan adalah yang hadas kecil. Bedakannya jangan sampai salah paham. Nah, makanya kalau pergi umroh itu konsultasi yang perempuan, konsultasi dengan dokter ahli atau bidan tentang haidnya tersebut. Kapan kira-kira cocoknya minum penahan haid? Karena itu dibolehkan ketika memang tidak membahayakan dirinya dan izin dari suaminya. Dan di Saudi itu ada obat yang dijual. Biasa langsung pengaruhnya 1 hari. Ketika diminum, maka insya Allah beberapa jam setelahnya itu langsung berpengaruh. Tidak keluar haidnya. Saya tidak ingat obatnya Intinya ada dijual.
Nah, jadi kalau sudah siap-siap misalnya dari Madinah mau apa? Mau berangkat ihram, ambil mikot, nah situ dia sudah rutin minumkan sebelum berangkat. Nah, supaya nanti ya dia tertahan dari haidnya. Tertahan haidnya. Nah, terus bagaimana kalau ya tadi dia menunggu sampai suci, baru dia lanjutkan umrohnya. Jadi menunggu itu sampai suci, mungkin 2-3 hari, tetap di dalam keadaan ihram, semua larang-larang ihram tidak boleh dikerjakan. Nah, nanti setelah suci, mandi junub, nah, baru pergi tawaf sa'i, tawaf, sholat sa'i dan tahallul, selesai umrohnya. Nah, ya demikian perempuan ya, banyak apa kendala-kendala. Tapi perempuan juga dimudahkan masuk surga, dimudahkan masuk surga. Lihat jihadnya mereka, jihadnya bukan dengan perang, jihadnya dengan umroh dan haji. Jadi ketika Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, hal al-nisa jihadun, apakah ada kewajiban bagi perempuan itu untuk jihad? Kata Nabi, nah, ya ada kewajiban jihad bagi perempuan, tapi la kita lafi, tidak ada perangan padanya. Itu al-haji wal umroh, haji dan umroh. Ini jihadnya perempuan. Dan ini juga dalil bahwa umroh itu wajib. Umroh itu wajib minimal 1 kali, bukan sunnah. Karena Nabi gandakan alaihinna jihad, wajib bagi mereka jihad. Tidak ada peperangan pada itu haji dan umroh. Nabi katakan haji dan umroh. Maka umroh juga masuk dalam kewajiban. Wajib minimal 1 kali seumur hidup kita. Bagi siapa yang diberikan kemampuan. Nah, jadi berupaya pergi umroh, banyak sekali pahalanya. Ya, kita di sini 1 kali apa? Sholat di Madinah itu 1 kali. Nah, di sini 1000 kali. Nah, luar biasa kan bedanya. Apalagi kalau 5 hari di sana, 5 hari di Madinah, berapa kali sholat? Luar biasa bandingnya dengan sholat kita di sini. Sekali di Masjidil Haram berapa? Ya 100.000 kali. Jadi sholat di sini 100.000 kali, nah 1 kali di sana di Masjidil Haram nilainya. Ya Masya Allah. Maka ya semangat kumpul cuang untuk bisa pergi umroh haji. Ya, ihris alama yang fauka. Semangatlah pada apa yang bermanfaat bagi kalian. Wasta'in billah wala ta'jaz. Minta tolong kepada Allah, jangan pernah merasa lemah. Ya, jangan pernah merasa lemah. Baik. Yang terakhir. Soal apa? Poin yang ke-5. Ya, masih ada 5 menit ya. Yuhramu ala haidi, diharamkan bagi wanita haid itu al-lubthu fil masjid. Tinggal di masjid. Nah, gimana ini lagi haid ala taklim? Ya, mungkin ada lagi haid di belakang ya. Nah, kita di masjid ini ternyata ada larangan apa? Tinggal di masjid. Nah, liqauli sallallahu berdasarkan sabda Rasulullah, inni la uhillul masjida li haidin wala li junubin. Ya, riwayat Abu Dawud. Kata Nabi sallallahu, sungguh saya tidak menghalalkan tinggal di masjid bagi wanita haid dan yang junub. Ya. Nabi katakan tidak halalkan. Artinya apa? Haram. Ya, riwayat Abu Dawud. Nah, cuma hadis ini dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Nah, tapi ada hadis lain. Ya, wa qouli sallallahu kata Nabi sallallahu, innal masjida la yahilu li haidin wala junubin. Riwayat Ibnu Majah. Ya, sesungguhnya masjid itu tidak halal bagi wanita haid dan yang junub. Tidak halal, berarti haram, tidak boleh di masjid. Tayyib. Tapi kata Syekh, wa yajuzu laha al-mururu li masjidi. Boleh baginya ya sekedar lewat saja di masjid. Tidak tinggal, sekedar lewat. Minggeri lubathin, tanpa tinggal. Di hadits Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu anha, boleh berkata, kalau Rasulullah Nabi SAW pernah bersabda, nawilini al-khumratan al masjid. Ya, Aisyah diperintah, ya tolong ambilkan saya ya tikar kecil di masjid. Ya, disuruh istrinya yang paling dicintai ya, Aisyah. Ya, tolong ambilkan tikar kecil di masjid. Kata Aisyah, ya ini haid. Tapi saya lagi haid ini. Saya lagi haid. Ya.
Maka kata Rasulullah, inna haidataki laysat ya biyadiki. Ya, sungguh haidmu itu bukan pada tanganmu. Nah, bukan tanganmu yang haid. Nah, tapi yang lainnya kan. Nah, artinya tanganmu itu suci. Ya, bersih tanganmu. Nah, maka ini menunjukkan bolehnya sekedar lewat. Sekedar lewat. Nah, baik. Maka ini juga diantara hal yang diperselisihkan oleh para ulama, dan ada 3 pendapat masalah ini. Yang pertama mengatakan tidak boleh sama sekali kecuali suci. Pokoknya biar lewat, tidak boleh juga. Siapa yang haid, nifas, keluar. Siapa yang junub, keluar. Pendapat pertama. Pendapat kedua, boleh kalau sekedar lewat. Tadi berdasarkan hadits Aisyah, tidak apa-apa kalau lewat, tidak tinggal, tidak duduk-duduk. Pendapat ketiga, boleh sama sekali, dibolehkan. Tapi yang penting bisa menjaga, bisa menjamin, terjamin kebersihannya. Terjamin kebersihannya. Haid, nifas, junub, dia bisa jamin kebersihannya. Artinya apa? Nah, tidak menetes kemana-mana. Nah, apalagi sekarang kan ya banyak dijual pembalut-pembalut sehingga aman. Ya, sehingga tidak menetes. Ya, mereka berdalil dari mana? Mereka mengatakan bahwa ya hadis ini itu mu'allal. Hadis ini ada ilahnya, ada alasannya kenapa dilarang tinggal di masjid, karena khawatir mengotori masjid. Jadi kenapa Nabi larang? Karena khawatir nanti mengotori masjid. Nah, dulu kan tidak ada yang namanya pembalut. Ya, kalau lagi haid, ya apalagi kalau lagi deras-derasnya, ya kan bisa menetes di mana-mana, mengotori masjid, makanya dilarang masuk. Nah, sekarang kalau dia aman tidak akan mengotori masjid, berarti hilang alasan tersebut, berarti dia menjadi dibolehkan. Ya, kaidahnya al-hukmu yaduru ma'illati. Hukum itu berputar bersama ilahnya. Jadi kalau ada ilah, dia dilarang. Dan kalau ilahnya hilang, tidak ada, maka dia menjadi dibolehkan. Nah, sekarang ketika dia bisa menjaga kebersihan masjid, tidak akan menetes insyaallah taala. Apalagi pakai merek yang paling bagusnya sudah. Ya, pembalut yang paling mahalnya, yang paling bagusnya, yang paling panjangnya dan seterusnya, yang paling lebarnya. Sehingga aman insyaallah. Berarti akan hilang ilahnya. Maka boleh sekarang tinggal di masjid. Ya. Dalilnya mana juga? Ya, karena di zaman Nabi ada wanita yang tinggal di masjid. Dia senantiasa membersihkan masjid. Nah, tentunya wanita ini tentu akan mengalami haid. Nah, ketika dia meninggal, Nabi cari-cari, ternyata sudah dikuburkan waktu di malam hari. Wanita ini, dia tinggal di masjid, dan dia tentunya akan mengalami haid juga. Maka di antara dalil, pembolehan tersebut. Jadi dia hukumnya tadi kaidahnya al-hukmu yaduru ma'illati. Hukum itu berputar bersama ilahnya. Jadi kalau ilahnya ada, maka ada hukum. Tapi kalau ilahnya hilang, alasannya hilang, maka hilang hukumnya. Hilang hukumnya. Ini. Maka ini juga dalam masalah safar wanita tanpa mahram. Ada situ juga sebagian berpendapat, ya itu mu'allal. Kenapa wanita dilarang safar tanpa mahram? Karena bahaya. Karena bahaya. Ya. Sekarang kalau hilang bahayanya, apakah boleh safar? Nah, makanya perbincangan di antara para ulama. Nah, tapi waktu membatasi kita, insyaallah kita terangkan di waktu yang lainnya tentang ya hukum seputar safar ini, apakah dibolehkan safar tanpa mahram ketika aman atau tidak. Ya, jadi jangan bergampangan masalah tersebut. Dan memang ada yang membolehkannya dari tersebut ketika terpenuhi syarat-syaratnya. Insyaallah kita akan sambung pada pertemuan yang berikutnya insyaallah taala. Nah, masih ada seputar haid ya. Jadi kapan ketika ada cairan keluar atau pinan yang keluar ketika haid, begitu pula kapan habis tanda-tanda masa selesainya haid dan seterusnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Naktafi hadzal qadar. Jadi insyaallah jadwal kita saya informasikan kembali ya. Insyaallah sesuai dengan jadwal diinformasikan. Jam 16.00. Nah, jadi kalau di pamfletnya ditambah lagi 4:30, berarti insyaallah kita akan mulai 4:30. Tapi kalau tetap 16.00 kita disebarkan di pamflet, berarti insyaallah kita mulai jam 16.00 insyaallah taala. Nah, kita berupaya tepat waktu. Ya wallahu a'lam bishawab. Naktafi hadzal qadar.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.